Pernah merasakan ini enggak? Ya. Waktu menghafal orang lain cepat, ini kok saya satu ayat lama gitu. Ya kan? Padahal udah diulang-ulang gitu kan? Ulang. Orang lain 10 menit apa, saya sehari belum hafal gitu. Bukan saya, ada yang belum hafal gitu kan sehari. Ada pernah begitu? Baik. Tapi yang menarik, ada yang sehari, semalam Dr. Baul punya saudaranya, itu satu hari Ali Imran hafal dalam sehari. Ada yang demikian. Kalau kita di karantina lebih dahsyat lagi. Ada dari 0, 30 hari itu bisa khatam Quran 30 juz. Ada yang sehari 2 juz hafal Quran. Ya, lebih dahsyat lagi. Nah, saya ingin masuk kepada yang satu dulu, yang lambat dulu. Gini. Lambat itu dalam pandangan manusia. Dari kitanya, sudut pandang manusianya. Kalau ingin menghafal Quran, maka keluarkan semua petunjuk hadisnya, termasuk ayat Qurannya. Di antara petunjuk itu mengajarkan pada kita demikian. Kalau ada orang yang berusaha menghafal dan mengulang-ulang, tapi merasa kemudian belum cepat hafal, maka biasanya Allah ingin memberikan hadiah 2 hal kepada dirinya yang belum tentu diberikan kepada orang yang merasa cepat menghafalkan Qurannya. Apa 2 hadiah itu? 1, ingin menambahkan pahala kepadanya yang menghapus dosa-dosa yang pernah ia kerjakan sebelumnya, sebelum Allah mudah menanamkan Quran pada jiwanya. Kadang begini, ada orang yang selama ini sibuk terus pengen menghafal, ya kan? Allah nggak bikin cepat langsung hafal tuh, tapi dibuat dulu berkali-kali, berhari-hari. Nah, itu jadikan cara melihatnya begini, kamu kemana aja selama ini, ya kan? Boleh jadi ada kesalahan-kesalahan yang pernah dikerjakan, kekurangan-kekurangan yang pernah dilakukan. Nah, masih ingat bukankah satu hurufnya 10 kebaikan? Kalau orang baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sekali baca hafal selesai, cuman dapat sekian huruf kalikan. Tapi bagi Anda yang mengulang dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, berapa banyak pahalanya? La raiba fi, la raiba fi. Jadi singkatnya, kalau ada ayat yang sedang Anda hafalkan, merasa kurang cepat dihafalkan, boleh jadi bukan karena kurang cepatnya, karena inginnya Allah melimpahkan pahala dulu pada Anda sebelum memudahkan Anda menghafalnya. Jelas? Karena itu saya sarankan, sebelum menghafal Quran, niatkan pula ibadah ini diantara pahalanya untuk mengalir kepada orang tua kita. Sehingga ketika kita mulai menghafalkannya, kita menikmatinya. Walaupun terasa agak lambat, pahala banyak mengalir. Mungkin yang diinginkan oleh Allah, cahaya itu mengalir pada orang tua yang telah meninggalkan kita dulu. 2, Allah menginginkan kita lebih kuat mendapatkan ayat yang dihafalkan itu, bukan sekedar hafal sesaat dan berikutnya hilang. Karena itu biasanya ada seseorang yang ketika diminta menghafal, orang melihat seperti lambat, padahal di sisi lain Allah ingin menguatkan kekuatan ingatannya sehingga menajamkan hafalan itu sehingga tidak mudah dilupakan dalam hidupnya. Jelas? Nah, jadi kalau sedang menghafal Quran tiba-tiba merasakan, oh kok saya susah begini, jangan dianggap itu, hilangkan semua persepsi itu, datangkan keterangan hadisnya seperti yang tadi saya sampaikan. 1, rasakan Allah ingin melipat gandakan pahala dulu sebelum memudahkan menghafalkannya. Dan yang kedua, Allah ingin menajamkan kekuatan ingatan di ayat yang sedang kita hafalkan itu sebelum memudahkan yang lainnya. Karena sifat ini tidak akan terjadi di semua ayat. Tidak akan terjadi. Saat menghafal Quran itu ada ayat yang mudah gitu kan, enak, nyaman, gampang. Tiba-tiba ada yang agak lama, tiba-tiba ada yang lama sekali. Tuh, nggak semuanya. Dan yang paling dahsyat, ada yang awalnya susah, kesananya gampang semua.